sekedar menambahkan hal-hal yang harus kita ketahui tentang Palestina. Silakan, ada yang ingin berkomentar? Sebelumnya mungkin kami beri kesempatan yang pertama yang terhormat Ustadz Mimin untuk memberikan komentar. Silakan Ustaz. Perwakilan kaum elit global. Kalau di seberang ada 9 naga, kalau Ustadz Mimin 9 unta. Langsung ke saya pertama. Silakan Ustaz. Komentar Ustaz. Ya Ustaz, silakan Ustaz. Hanya pembahasan ini. Ya, Sudah global yang lain. Oh iya. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala. Saya biasa gelar air mata. Oh iya. Aset negara ini. Daerah. Kalau kemudian saya pikir bahwa malam ini masalah merupakan suatu kehormatan buat kami. Beberapa hari kemudian kami pikap di Masjid Kuba, kemudian malam ini kami datang di tempat yang berbagi ini, ternyata bertepatan dengan film Palestina yang sungguh sangat menginspirasi, diputarkan oleh saudara kita Om Sul, dan saya melihat, mendengar, meresapi, Masya Allah, ya kan, bahwa walaupun hari ini kemudian kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka kemudian rumah-rumahnya dihancurkan, anak-anaknya kemudian dibunuh, orang tua kemudian ditembak, seolah-olah nyawa dan darah kaum muslimin pada saat ini tidak ada harganya. Tetapi apa yang disampaikan Om Sul tadi kemudian ditaparkan di dalam layar itu, maka kita membangkitkan semangat kita bahwa hari ini walaupun kita dalam keadaan terpuruk, kita dijajah, seolah-olah darah kaum muslimin tidak ada harganya. Tapi yakinlah bahwa di akhir perjuangan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kemenangan kaum muslimin, dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak Masjid Al-Aqsa yang sekarang ditindas, dibantai, kemudian berusaha dihancurkan, kelak kaum muslimin akan kemudian menguasainya kembali. Maka kemudian kita sebagai seorang generasi muda, atau tadi disampaikan sebagai generasi kolonial, milenial menuju kolonial, bahwa kita tetap bersemangat, bahwa sekarang yang utama di antara kita, bahwa kita harus menunjukkan persatuan kaum muslimin itu jauh lebih urgen, karena hakikatnya persoalan saudara-saudara kita di Palestina bukanlah persoalan antara bangsa satu sama lain, hakikatnya adalah persoalan agama. Karena disitulah kemudian Masjid Al-Aqsa, masjid yang dimuliakan kaum muslimin, sedang dibantai, dijajah oleh Israel. Ingat, Israel itu negara kecil, penduduknya hanya 8 juta jiwa, tidak punya apa-apa. Jikalau kaum muslimin itu bersatu, maka para guru-guru kita mengatakan, jikalau kaum muslimin itu bersatu, mungkinlah hanya tanda kutip kencinya kaum muslimin itu bisa tenggelam Israel. Tapi ingat, di balik Israel itu ada negara yang sangat besar, adalah Amerika. Oleh karena itu, kalau kita mampu mengalahkan Israel, maka tidak ada jarang kecuali kalau kemudian kita harus membangun sebuah negara yang superpower yang mampu menandingi Amerika, bahkan lebih kuat daripada Amerika. Negara apa itu? Negara yang pernah dijanjikan Rasulullah SAW akan tegak kembali itu daulah Islamiyah. Maka disitulah kaum muslimin akan bersatu, dipimpin seorang khalifah, akan menyatukan seluruh negara kaum muslimin, sehingga nyali Amerika pada saat itu tidak ada lagi, akan nyalinya akan kecil, ya kan? Karena kaum muslimin pada waktu itu
mereka sudah bersatu. Mari kita berjuang. Sesungguhnya saudara-saudara kita Palestina hari ini sedang menanti kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Rahman tadi memberikan catatan kritis terhadap materi kita pada hari ini. Selanjutnya kami beri kesempatan Al-Ustaz Firdaus Mudadi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengapresiasi sangat luar biasa materi yang dibawakan oleh Pak Ustaz Togala malam ini. Bali kemudian membangkitkan giroh perjuangan kita, dengan melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita memantau sampai detik hari ini, memang apa yang menimpa mereka, kalau kita lihat secara kasat mata, bahwasanya itu adalah masalah yang sangat luar biasa. Tapi itu adalah kemuliaan bagi mereka dengan adanya syahid, dan menjadi kehinaan bagi kita. Maka menjadi kehinaan bagi kita karena itu al-wahan, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Sebagaimana bungkamnya negeri-negeri Islam, para penguasa mereka saat ini, dan tidak memiliki sikap tegas dalam hal ini untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, pembantaian yang terjadi, genosida yang terjadi di Gaza dan Palestina secara umum. Olehnya itu memang persatuan umat inilah yang harus kita suarakan terus menerus, bahwa persatuan umat ini adalah solusi yang harus kita tampilkan dan diwujudkan dalam satu aliansi global persatuan umat dalam bentuk negara superpower yang akan kemudian memberikan perlindungan bagi seluruh umat Islam, termasuk saudara-saudara kita di Palestina. Saya teringat sebuah hadis di dalam sebuah buku yang saya pernah baca, akan terjadi 2 kali hijrah. Akan terjadi 2 kali hijrah, dan hijrah yang terakhir itu adalah hijrahnya kalian kembali ke negeri ayah kalian, ke negeri kakek kalian. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Hijrah kembali ke tanah Palestina, dan semoga insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan bersama saudara-saudara kita di Palestina meramaikan Masjid Al-Aqsa, sholat berjamaah di sana, dan entitas Yahudi itu yang melakukan genosida pembantaian insya Allah akan dihapuskan dari muka bumi ini, dan saat itulah kemudian pertolongan Allah akan diturunkan pada orang-orang beriman, dan kemenangan itu insya Allah sudah berada di depan mata kita. Allah. Masya Allah. Baik, sebagian dari penutup kami beri kesempatan yang terhormat Ayahanda Hidayat Baksim memberikan komentarnya sekaligus menutup agenda kita dengan doa. Berat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Host ini memberikan tugas yang sangat berat buat kami pribadi, tapi begitulah kehebatan host ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang melekat pada kita semua, bahwa ada satu titik dalam hati kita, maka ini yang menjadi kunci sebuah kemenangan. Memang harusnya ada gagasan besar yang dilahirkan, bahwa kita mendorong isunya jangan isu kenegaraan, harusnya isunya adalah umat muslim, keislaman. Nah, isu keislaman mungkin akan bisa membantu kita untuk lebih bersatu. Karena kalau isu kenegaraan, maka memang ini sebuah divergensi begitu. Ada sebuah kelompok lalu yang tadi dikatakan bahwa
Nafira. Nafira itu adalah kelompok besar yang kita harus hadirkan gitu. Nah, kelompok besar yang dihadirkan itu ya itu tadi isunya isu keislaman, sehingga ini mungkin akan membantu kita menjadikan kembalinya kekuasaan tadi, penyerangan yang kedua tadi yang dikatakan. Memang ini sebuah cita-cita besar dari ya sejarah panjang yang kita lalui, bahwa umat muslim itu sebenarnya telah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa buat umat manusia. Hanya saja memang kerakusan Yahudi ini itu tidak bisa terbantahkan dan tidak bisa tertahankan begitu. Mereka sangat rakus, tamak dan licik. Nah, ini yang memang penguasaan kedua tadi itu memang akan menghentikan semua ketamakan mereka. Lalu mudah-mudahan momentumnya itu sudah tidak terlalu lama lagi. Amin. Saya mudah-mudahan di 5 tahun terakhir ini memang kita harusnya sudah bisa kembali menguasai peradaban dunia. Ya, saya kira itu isunya saja yang kita geser menjadi isu Islam. Jangan lagi isu kenegaraan. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Kita cari itu honor pada doa. Man, doa man. Harus. Baik, saya dari perwakilan mahasiswa akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Om Sultogala tadi. Tentunya dari kami sebagai generasi muda saat ini, yang kami harapkan adalah bahwa yang akan memasuki pintu Masjidil Aqsa itu dan akan sholat berjamaah di sana, kemudian akan memasuki rumah-rumah orang-orang Yahudi itu, kemudian membebaskan rakyat Palestina, itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah generasi saat ini, atau kamilah yang akan melakukannya. Jadi tidak perlu lagi menunggu terlalu lama. Saat itu adalah saat ini. Jadi negara itu memang harus segera ada dan sangat urgent untuk kita hadirkan saat ini. Kemudian bahwa saudara kita di Palestina itu tidak lain adalah sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Jadi saudara sebagaimana saudara-saudara. Maka ketika kita melihat penderitaan mereka itu sama seperti ketika melihat keluarga kita sendiri yang dibantai, maka mari kita sama-sama mendoakan mereka dan juga mendoakan seluruh kaum muslim dimanapun yang sampai saat ini masih terzalim. Baik, saya mungkin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur al-ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Syria wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansur al-ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syria wa fi kulli makan wa zaman ya Allah. Allahumma ansur al-ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syria wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma rabbana ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa zaman ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tamim takfirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas Teras Hijrah Sultra, kami berusaha mengisi waktu-waktu atau malam-malam Ramadan ini dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itu sunnah. Sampai malam ke 28, ada yang 29, ini kita beriktikaf di Masjid Nurul Huda. Nah, kami berharap bahwa amalan-amalan seperti ini dijadikan bukan hanya amalan ritual, tapi dijadikan menjadi amalan sosial, sehingga derajat yang kita inginkan adalah derajat yang tertinggi, yang kita berharap bahwa Allah akan meridhoi semua aktivitas kita, sehingga dalam waktu sekian 10 hari ini, 10 hari terakhir Ramadan ini bisa berefek, beresonansi yang lebih besar terhadap setelah kehidupan kita, setelah Ramadan ini kita masuk ke kehidupan berikutnya, bahwa berakhirnya Ramadan ini tidak kita tinggalkan amalan-amalan seperti ini, baik soal amalan-amalan fikih maupun ya ritual-ritual lainnya, yang kita berharap bahwa ini jadi ajaran panjang buat seluruh kita, generasi sekarang maupun anak keturunan kita, dan itu menyebarkan kebaikan di bumi ini, sehingga mungkin ini menjadi kemajuan negara kita, bukan hanya berefek pada individu tetapi semakin luas, bahkan ini berefek sampai ke dunia dunia ini, harapan kita sampai ke dunia lebih luas. Nah, kita juga berharap bahwa ini menjadi gerakan berjamaah untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas itu, maka kita berharap sekali bahwa ada rahmat Allah yang akan turun kepada kita semua, sehingga ini menjadi gerakan kebaikan yang diridhoi oleh Allah, dan Allah akan membimbing kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Saya kira itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demat, salah satu member dari Teras Hijrah Sultra. Alhamdulillah, malam hari ini dan sebelum malam terakhir Ramadan kita mengisi dan berada di Masjid Nurul Huda di Kecamatan Poasia dalam rangka iktikaf Teras Hijrah. Masya Allah, tabarakallah rahman, begitu banyak agenda-agenda untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Di antaranya ada iktikaf, ada taklim, ada membaca Al-Quran, dan begitu banyak hal-hal lainnya. Untuk itu kami berharap bahwa amalan-amalan seperti ini tidak berhenti di bulan Ramadan saja, tapi sungguh kesuksesan Ramadan itu dilihat dari 11 bulan yang akan datang. Untuk itu kami dari Teras Hijrah Sultra mengajak seluruh masyarakat, seluruh netizen untuk bersama-sama untuk menggiatkan 10 hari terakhir Ramadan dan terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fiddin, saya Firdaus Madanwa, salah satu penggerak dari Teras Hijrah Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, di Ramadan tahun ini Teras Hijrah melaksanakan iktikaf di 10 malam terakhir bersama para sahabat-sahabat sesepuh-sesepuh Teras Hijrah. Kita memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan di tahun ini, di tahun 1445 Hijriah, untuk beribadah. Semoga spirit Ramadan di tahun ini insya Allah tetap kita bawa
di 11 bulan di luar dari bulan suci Ramadan, di bulan-bulan yang akan datang dengan semangat dakwah, semangat ibadah, semangat ketaatan, semangat perjuangan di jalan Allah, dan insya Allah kita diperjumpakan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan satu hal, kita tetap mengopinikan Free Palestine, kemerdekaan dan pembebasan Palestina kembali ke pangkuan Islam, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih Baitul Maqdis, dan kembali insya Allah Islam berjaya menyebarkan rahmat ke seluruh penjuru alam. Islam sebagai rahmatan lil alamin yang menerapkan syariat secara kafah di dalam seluruh aspek kehidupan, menerapkan syariat secara totalitas, memberikan kebaikan-kebaikan bagi seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting deh, malam 29. Memang kelana Top. Aktor kawakan. mau hijrah di terasi 5 kali mencitranya. Mana terasi jera cilikin? Mantap. Terasi jera cilik mana ini? Di dalam. Alat lah. Ramai kalau di sini aja. Masuk nih. Yama. Kompres perhatian. Mari kita bersama terasi jera. Itu adalah suatu yang bagus. Merupakan suatu bagus. Jadi begini. Jadi dengar ini. Ini yang kita stabilisasi secara pribadional itu merupakan suatu bagus. Rumahnya bagus. Terasi Mau dia apa lagi lucu-lucunya tahu siapa Bedanya kami yang tua dan kalian yang muda. Kami yang tua ini pernah muda, tapi kalian belum tentu menjadi tua.
dimuliakan Allah. Istilah takabur adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin membahas